Okay, so now we will begin. Ini yang pertama soalnya. A vehicle for transporting groceries departs from city A to city B, which is 80 kilometers away in 35 minutes. The journey continues to the city of C, which is 40 kilometers away and takes 25 minutes. What is the average speed? Nah, kalau ditanya average speed ya. Average speed itu kalian bisa tulisnya ini, V terus ada garis. This is total distance divided by total time. Nah, sekarang kalian lihat total distance-nya berapa? Kan dia tuh depart from city A to city B, which is 80 kilometers. So 80 kilometers plus the journey continues to the city of C, which is 40 kilometers. So 80 kilometer plus 40 kilometers. Nah, sekarang berikutnya total time. The first one is 35 minutes plus 25 minutes. So we have 180 kilometers over 35 plus 25, we have 60 minutes. Nah, biasanya tuh KM tuh pasangannya sama jam ya, kilometer per hour. So we must convert this time, 60 minutes. 60 minutes itu kan berarti 1 jam. So we have 180 kilometers divided by 1 hours. So we have 120 kilometers per hours. Jadi gitu ya. Jadi itu caranya. Any question first for this one? Kalau misalnya meter jadi minute atau gimana? Kalau apa? Kalau itunya kilometernya jadi meter. Kalau meter kan pasangannya meter per second biasanya. Oke. Gitu. Thank you, Sir. Oh, kemarin di ulangan masih ada yang beberapa dibenerin sih. Yang penting satuannya kilometer per menit. Cuma nanti pakai yang ini. Terus kemarin pas di ulangan tuh ada beberapa yang salah ya. Misalnya nih ya, when we have 30 divided by half. Itu kan 30 bagi 1/2 kan. Jadinya harusnya 30 kali dibalikin jadi 60. Kemarin itu masih ada beberapa, ini jadinya 15 gitu lah. Itu jangan sampai salah. Oke. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Ini juga kemarin di ulangan masih ada beberapa yang salah. Nggak beberapa sih. Ini ya. Sebuah mobil mula-mula diketahui bergerak dengan kecepatan 60 meter per second. Mobil ini kemudian berhenti dalam waktu 5 detik setelah direm secara tiba-tiba. Maka mobil tersebut berhenti setelah menempuh jarak sebesar. Nah, ini kan dikasih tahu V awal, initial velocity or initial speed, 60 meter per second. And then we have final speed atau terminal velocity, itu tuh kan dia direm secara tiba-tiba sampai berhenti kan. Kalau berhenti berarti kecepatan akhirnya 0. Terus kasih tahu juga T-nya 5 second. Nah, pertama kalian cari dulu A-nya. A itu kan Vt min V0 per delta T kan. Vt-nya kan 0 minus 60 per delta T-nya 5. So we have minus 60 divided by 5. Gitu. Jadi dapat min 12 meter per second kuadrat. Nah, jadi jangan lupa kalau misalnya dia perlambatan sampai berhenti, ada tanda minus di sininya. Ini harus kalian masukin. Kemarin tuh pada nggak masukin tanda minusnya di ulangan tuh.
So we have S, V0 kali T, plus setengah A kali T kuadrat. V0-nya kan 60. Jadi 60 kali T-nya 5, tambah setengah kali, nah A-nya kan minus. Jadi minus 12 gitu. Kali 25. 5 kuadrat ya. 60 kali 5 kan 300. Ini bisa coret. 6. Jadi 300 minus 6 dikaliin 25, 150. Jadi dapat isinya 150 meter. Gitu. Jadi jangan lupa aja pokoknya si tanda minus ini. Ada pertanyaan? Jadi kalau perlambatan kasih tanda minus A-nya. Ada? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ke yang next. Next kita akan belajar tentang hukum Newton kedua. Hukum Newton pertama itu sigma F sama dengan 0. Ya, ini untuk hukum yang pertama. Ini hukum 1. Nah, ada juga yang hukum kedua. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F ini tuh net force ya. Oh, resultant force. Resultant force atau net force. M di sini mass. A di sini acceleration. Gitu. Nah, nanti ada soalnya. Soalnya tuh kayak gini. Gini ya soalnya tuh. Jadi kita punya satu balok 5 kg. Terus kesininya 12 Newton. Sininya 6 Newton. Terus itu nyampe. Kesini 6 Newton. Yang ke kanannya 4 Newton. Nah, diminta cari A. Nah, gimana cara cari A? Pakai rumus yang ini, yang di atas ini. Nah, jadi yang pertama, kita tulis dulu aja diketahui. Kan kita butuh sigma F, butuh M kan, buat cari si A. Nah, jadi kita cari sigma F-nya. Sigma F sama dengan, yang ke kanan positif, 12 tambah 4, yang kiri negatif. 16 minus 6, jadinya 10 Newton ke kanan. Kan positif ya. Nah, dapat sigma F. Terus M-nya 5. Nah, kita cari A-nya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, si sigma F-nya kan 10. M-nya 5. Jadi A-nya berapa? So, we have A equals to 10 divided by 5. Equals to 2 meter per second square. Gitu. Ada pertanyaannya ini? Udah? Bisa? Jadi kalau hukum Newton kedua pakainya rumusnya ini ya. Sigma F sama M kali A. Sir. Kenapa? Sir, kalau A itu apa ya? A itu acceleration, percepatan. Oh, oke. Thank you, sir. Acceleration. Percepatan ya. Gitu. Terus ada satu lagi. Kita mau lihat. Ini ya. Nah, baca dulu soalnya. Sebuah balok bermasa 6 kg diberi gaya F dan bergerak dengan percepatan 4 meter per second kuadrat seperti gambar berikut. Seperti gambar ini ya. Nah, terus balok tersebut kemudian ditumpuk dengan balok lain bermasa 2 kg. Nah, sekarang kita lihat kondisi pertama dulu. Kondisi pertama itu masanya 6 kilo. Masa 6 kilo,
Terus percepatannya 4 meter per second. Nah, kita nggak tahu F-nya kan? Jadi kita cari dulu F-nya. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Mass-nya 6 times 4. So we have 24 Newton for the force. Nah, jadi F yang ini 24 Newton. Nah, sekarang kondisi kedua. Kondisi kedua tuh sekarang ditambahin balok 2 kg. Nah, awalnya 6 kg. Sekarang tambahin balok ke atasnya 2 kg. Jadi massa sekarang tuh 6 tambah 2 kan? Jadi 8 kg. Nah, F-nya kan masih tetap sama, F-nya 24 Newton. Jadi kita tulis sigma F sama dengan 24 Newton. Nah, ditanya A. Tinggal kita masukin ke sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya 24, masanya 8, tanya A. Jadi A-nya 24 dibagi 8. Jadi kita punya 3 meter per second kuadrat. Gitu. Ada pertanyaan untuk yang ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada,